Halo bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Empat Otomotif dengan saya Anwar. Nah, di depan kita kali ini adalah Mitsubishi Canter keluaran tahun 2017 dan mobil ini dijual di angka 250 jutaan. Ini menurut saya angka yang cukup murah untuk mobil keluaran tahun 2017 dan ini bukan yang Super HDX 6.6 ya. Ini adalah seri yang kalau tidak salah HD125 PS. Nah, saya akan tunjukkan ke kalian semua bagaimana kondisi mobilnya. Siapa tahu mobil ini cocok untuk kalian mengembangkan usahanya atau menjalankan usahanya dan membutuhkan mobil-mobil pengangkutan atau mobil transport logistik seperti ini. Nah, ini adalah mobil bekas, mobil tarikan leasing yang siap dipasarkan kembali dan bisa dijual kembali dalam keadaan cash atau dijual cash, bisa juga untuk diangsur atau dicicil. Jadi tidak sulit untuk bisa menjadi pemilik daripada mobil ini dari sisi pembayarannya. Nah, yang akan saya tunjukkan ke kalian semua adalah bagaimana kondisi mobil ini. Beberapa mobil yang sebelumnya kita upload mengenai mobil bekas tarikan leasing Canter itu sudah sold out semua. Jadi kalau misalkan video yang diupload sebelum ini udah pasti udah sold out ya untuk yang Canter yang sejenis ini. Nah, untuk dari depan kalau kita lihat bumpernya nggak ada, tapi ini mesti dilengkapi. Dan satu hal bahwa untuk mobil ini STNK-nya nggak ada ya, cuma ada BPKB. Biasa kalau misalkan mobil leasing kan kayak gitu, orang datang mengajukan pembiayaan tuh selalu baik. Pada saat terjadi gagal bayar, ya kayak gitulah, entah STNK-nya hilang atau ada barang-barang yang hilang, tapi yang jelas mobil yang dipasarkan di sini udah dicek semua. Dan pun kalau misalkan ada yang kendala atau ada yang kurang, pasti kita sampaikan kok kondisinya seperti apa. Nah, dari sisi depan seperti yang saya sampaikan tadi, bumper gak ada, lampu masih ada dua-duanya, lampu sen yang gak ada, kiri kanan. Dan untuk apakah nanti dibeli dalam keadaan seperti ini atau dalam keadaan komplit lengkap dengan on reel yang ada depannya, itu bisa kita diskusikan lagi kok. Jadi untuk lebih jelasnya silahkan kunjungi kolom deskripsi untuk kita discuss mengenai itu. Nah, ini kekunci di manakah untuk membuka pintunya? Nanti kita lihat dari sebelah. Nah, untuk wipernya juga di sini tidak terpasang, tapi harusnya dalam keadaan komplit semua. Kacanya pecah ya untuk bagian atas sana. Lalu kemudian untuk chassisnya ini masih utuh untuk yang bagian depan, sampai ke bagian dalam sini nih. Radiatornya masih oke juga untuk radiatornya. Lalu kemudian bannya dia pakai ban MT ya kelihatannya untuk yang sebelah kiri, tapi ini mesti diganti, yang sebelah kanan juga mesti diganti. Mobil-mobil yang dipasarkan di sini itu bannya mesti diganti sebenarnya pada saat dibeli. Nah, itu untuk sisi depan. Sisi sebelah kanan, untuk sisi sebelah kanan seperti ini penampakannya. Ini overall seperti ini penampakannya. Damnya masih ada. Dan coba kita intip. Oh ya, ini masih bisa kebuka nih. Oke. Nah, untuk kondisinya bannya mesti diganti. Untuk yang sebelah kanan ini sudah tipis soalnya, jadi takutnya dipakai buat barang pasti beresiko untuk meledak atau bocor atau gembos. Nah, ini trim pintunya seperti ini, nggak ada juga untuk trim pintunya. Lalu kemudian di sini ada housing untuk cluster yang ada di tengahnya, untuk blowernya dan seterusnya. Nah, kondisi seperti inilah adanya ya. Ini PR juga nih mesti diganti untuk joknya. Lalu kemudian jok yang ada di sana juga mesti diganti. Nah, cukup banyak ya PR dari mobil ini, termasuk footstep yang ada di sini tuh nggak ada, itu terlepas. Nah, seperti ini kondisinya. Ini udah agak keropos ya, jadi mesti dirapikan lagi. Tapi yang namanya mobil barang ya, memang kondisinya seperti inilah adanya. Mobil barang memang mobil yang dipakai untuk bekerja keras. Setirnya masih orisinil, dashboard juga masih oke semua.
masih orisinil, tapi beberapa terlepas, jadi itu menjadi PR tersendiri. Nah, bagian sana pintunya kondisinya masih orisinil juga. Lalu kemudian untuk joknya nih, yang sandarannya masih oke, dudukannya yang masalah ini tinggal diganti busanya. Lalu kemudian dibungkus kembali, dia bakal kembali normal. Nah, untuk yang ini, di sini kan mestinya masih ada snorkel lagi ke atas, memanjang ya dari sini. Dari bawah sini naik ke atas. Ini juga sudah nggak ada. Lalu kemudian untuk ban serepnya, dia kondisinya nggak ada juga. Sekali lagi, ini apakah dijual dalam kondisi seperti ini atau dijual dalam keadaan komplit, silahkan kunjungi kolom deskripsi dan dihubungi nomor kontak yang ada di situ, atau link WhatsApp di situ, tinggal diklik untuk kita direct langsung berhubungan melalui WhatsApp. Nah, ini tutup tangki bahan bakarnya juga terlepas ya. Nah, untuk chassis, kondisi chassisnya masih seperti ini. Ini masih cukup bagus ya, masih cukup orisinal. Untuk PR-nya juga masih oke, bannya dua-duanya masih diganti, yang di belakang nih sisi kanan. Dan untuk damnya ini masih bisa kepake juga kalau mau. Kalau misalkan mau damnya dilepas diganti bak kayu atau diganti dam baru juga bisa. Nah, kayak gitu. Nah, untuk urusan mesinnya waduh, di sini kotor ya. Sangat kotor untuk sisi ini, dan kelihatan agak berkarat sih kelihatannya. Nah, seperti itu untuk bagian mesinnya nih, kondisinya kayak gini. Untuk bagian sisi sebelah kanan, kita tutup lagi dan inspeksi ke sisi sebelah kiri. Nah, sebelum kita ke sisi sebelah kiri, kita lihat dulu overview yang ada di bagian belakang sini. Nah, ini damnya kondisinya masih cukup presisi ya, sekalipun kalau kita lihat agak ini nggak mulus lagi, sepertinya habis keropos atau bekarat nih. Nah, kayak gitulah kondisinya. Lalu kemudian untuk damnya nih, dibukanya ke sini ya untuk damnya. Lalu kemudian di bawah sini ada besi lagi, dan lampunya masih terpasang dua-dua, masih ada dengan frame-nya. Dan ini chassisnya dipotong untuk dam. Jadi kalau misalkan mau dipasang bak kayu ya mesti sambung chassis lagi. Kalau mau lebih panjang kalau mau. Nah, di bawah sini ini kalau kita lihat gardannya kondisinya masih solid, dan bannya kiri kanan, yang sebelah kiri sih masih bisa dipakai, cuman rekomendasi diganti sih, karena ya sudah sangat lama terpakai, karena apalagi ban kan ada usianya. Kalau lewat dari usia pakai itu beresiko juga, bosku. Nah, sebelah kiri overview-nya seperti ini. Sebelah kiri belakang untuk damnya dia masih lumayan juga, masih bisa dipakai lah untuk setahun 2 tahun lah, masih bisa untuk ngangkut batu, pasir dan lainnya. Nah, ini untuk PR-nya diikat ya. Ini PR-nya diikat, berarti masih ada masalah juga di situ. Untuk chassisnya kondisinya masih oke, masih orisinal, ada karat-karat sih ya. Memang mobil ini terpakai ya. Dan untuk penggeraknya dari depan ke belakang ini kondisi masih oke. Lalu kemudian aki di sini nggak ada. Nanti sekali lagi, apakah untuk membeli mobil ini dipaketkan dengan akinya apa enggak, itu kita diskusikan di nomor kontak yang kita pasang. Nah, ini velgnya dan bannya ini kondisi masih harus diganti. Nah, ini karat nih, tapi masih utuh sih ya. Ini masih utuh, cuman ya berkarat kayak gitulah. Habis dipakai di laut kayaknya, atau di pinggir laut nih. Nah, nih untuk mesin-mesinnya kondisi kayak gini. Nah, ini adalah kondisi apa adanya ya. Jadi kalau misalkan kalian nanti datang terus lihat unit kayak gini ya, kita memang sampaikan apa adanya. Jadi memang seperti inilah unitnya. Dan buat yang mengerti mobil, biasanya kayak gini tuh nggak ada masalah. Yang jadi problem tinggal di harganya, cocok apa enggak. Kalau masalah kayak kropos-kropos dan seterusnya, yang mengerti mobil biasanya bisa. Yang penting mesin, chassisnya, dan kaki-kaki masih utuh. Biasanya seperti itu, apalagi mobil barang. Mesin, chassis, kaki-kaki masih utuh. Soal damnya dengan bagian dalamnya sih biasanya soal lain. Itu biasanya seperti itu. Nah,
itu sekilas yang bisa kita sampaikan mengenai mobil ini. Dan buat kalian yang menginginkan mobil ini, sekali lagi mobil ini dipasarkan di angka 250 jutaan ya 2017 ya. Pemakaian praktis masih 3 tahun, baru 3 tahun sejak awal pemakaian. Soal kondisinya memang kondisinya seperti inilah untuk bagian luarnya, tapi 3 tahun itu harusnya bagian mesin belum terlalu kena, kaki-kaki juga harusnya nggak terlalu masalah, kecuali yang per tadi yang bagian belakang sana itu sedikit PR memang, tapi itu sedikit PR. Nah, sekali lagi itu yang bisa kita ulas. Selain ini ada yang di samping sini juga. Ini harganya 500 jutaan kurang lebih. Untuk lebih jelasnya silahkan kunjungi kolom deskripsi. Situ ada nomor kontak yang bisa dihubungi pula. Di sini ada Triton juga yang sebelumnya kita udah pernah review yang Triton ini, dan Triton ini masih hidup ya, masih bisa jalan. Untuk yang ini, yang di sebelahnya ada Triton lagi, yang ini tidak bisa jalan ya. Cuman buat kalian yang membutuhkan mobil-mobil double cabin, ini sudah pernah kita review sebelumnya, silahkan cek di uploadan kita yang lain. Ini adalah mobil-mobil yang sudah pernah, yang ini ya, yang pernah kita review sebelumnya. Nah yang ini belum, tapi ya buat kalian yang mencari mobil seperti ini, tinggal kunjungi kolom deskripsi, di situ ada nomor kontak yang bisa dihubungi, dan ya kalian bisa membawa pulang si Strada Triton ini. Nah selain itu nanti bakal kita ngulas L300 yang pickup, L300 bus pickup lagi di belakangnya, TS pickup, banyak TS pickup di sini, L300 lagi, jadi cuma ada 3 jenis, 4 jenis dengan Triton L300 bus. Nah itu sekali lagi mohon maaf kalau ada salah-salah kata, dan kita akan ketemu pada ulasan atau review otomotif menarik berikutnya. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.